Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, yang percaya bahwa penyertaannya sempurna sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih-Mu Bapa, kami bisa beribadah di tempat ini. Biarlah hari ini Bapa, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menerima suatu hal yang baru yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang percaya bahwa hidup kita penuh mujizat, boleh lambaikan tangan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Woo! Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu.
kiri kanannya, katakan mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di tempat ini kami mau tinggikan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Mari jemaat. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja Atasku everybody sing. hanya Kau Yang layak ditinggikan. Come on jemaat di AIS Jakarta. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Kau megah bagiku. amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kami angkat tangan kami untuk Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan yang ajaib. Dia segenap yang bernafas memuji-Mu Bapa. Amin. Musik memuji Tuhan. Mari sorakan haleluya. Sama-sama kita mau katakan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kita percaya kita punya Yesus yang menyediakan segalanya. Amin. Yang mau bersorak lebih lagi katakan haleluya. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Kau sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya
kasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kuasa-Mu yang sungguh luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Engkau Bapa yang ketika kami lapar Kau memberikan kami makan. Engkau Bapa yang memberikan kami air kehidupan Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami percaya Tuhan bahwa kapasitas kami Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
percaya Tuhan bahwa hidup kami penuh mujizat Tuhan, bahwa lewat pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, kami akan melihat hal-hal ajaib di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, semua yang kami butuhkan Tuhan sudah sediakan buat kami. Bahkan apa yang gak pernah kami pikirkan, Tuhan sudah siapkan. Apa yang kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan bawa kami di dalam kondisi yang sudah siap semuanya, yang sudah besar, dan kami percaya itu sudah kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak-anak yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat gereja yang terbaik. Terima kasih Tuhan, gak ada kata yang lebih indah selain kami bisa bilang terima kasih. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, tuntun hamba-Mu, biar kami bisa mendapatkan pengetahuan yang baru, biar kami mendapatkan pewahyuan yang baru. Dan ketika kami menjalani hari, bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan Yesus. Yang siap belajar firman Tuhan di pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan, katakan haleluya. Yes, dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat tim Present Worship, Bapak Ibu. Wah, hari ini saya ngerasa seperti baterai yang kosong kemudian di charge dan full Bapak Ibu ya hari ini. Ngerasakan hal yang sama dengan saya? Katakan amin. Ya, dan hari ini ada yang berbeda Bapak Ibu ya. Anak-anak Bapak Ibu yang dulunya SOT Kids sekarang sudah jadi SOT besar ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Dan kita melihat bahwa ternyata baik yang mulai dari anak-anak, mulai dari yang dewasa, semua melayani Tuhan. Dan saya percaya mungkin yang akan jadi SOT besok mama-mama dan papa-papa ya. Ya, hari ini shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, saya kurang mendengar orang-orang yang diberkati Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Yes, hari ini saya senang sekali, excited banget bisa ketemu dan melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Gersom Bapak Ibu. Izinkan saya perkenalkan diri, orang yang keren, dipakai Tuhan dengan luar biasa, katakan amin. Malah promosi ya. Dan hari ini Bapak Ibu saya akan membagikan dan kita akan hari ini belajar sama-sama tentang satu tema yang powerful. Menurut saya powerful banget, yaitu tentang memberi. Semua bilang memberi. Ya, memberi Bapak Ibu. Tema dari sinode di minggu ini yaitu The Cheerful Giver, yaitu pemberi yang sukacita. Katakan sama-sama, pemberi yang sukacita. Yes, angkat tangan Bapak Ibu semua, tangan kanannya taruh di dadanya, bilang saya ini kesayangan Tuhan. Saya ini spesial di mata Tuhan. Ya, katakan ke samping kiri kanan Bapak Ibu kamu juga. Ya. Yes Bapak Ibu, hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dan melayani Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Dan tema hari ini adalah pemberi yang sukacita. Banyak orang Bapak Ibu dengan sifat alamiahnya, banyak manusia, banyak orang dengan sifat alaminya itu lebih suka mendengar kata memberi atau menerima Bapak Ibu. Menerima ya. Jadi banyak orang itu suka banget mendengarkan kata memberi dibandingkan menerima. Dan ketika kita dikasih kata-kata memberi, secara tidak sadar Bapak Ibu, respon yang kita dapatkan itu adalah yang pertama deg-degan Bapak Ibu. Ketika kita didengarkan kata hari ini kamu harus memberi ya, secara otomatis sifat alamiah kita langsung deg-degan, kita langsung khawatir Bapak Ibu, langsung takut, langsung apalagi Bapak Ibu, kasih contoh, langsung kepikiran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan hari ini, namun saya percaya bahwa kalau manusia bilang seperti ini, kalau kita terus memberi, kita akan habis. Banyak orang bilang seperti itu. Bahkan memberi itu menjadi concernnya dunia Bapak Ibu. Dengan bilang kalau memberi kita ngasih terus, kita dapat apa? Rugi dong. Nah, sekarang di TikTok muncul kayak gitu Bapak Ibu ya. Rugi dong. Jadi kalau kita Bapak Ibu ngasih terus dan kita nggak pernah menerima, dunia bilang itu rugi, itu suatu
suatu hal yang merugikan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Bapak Ibu, percaya bahwa di tahun ini Bapak Ibu dapat penyertaan lipat ganda. Sehingga Bapak Ibu dimampukan, Bapak Ibu mendapatkan kekuatan baru untuk memberi. Memberi dengan bukan dengan hati yang terpaksa, tapi Bapak Ibu akan dimampukan Tuhan untuk menjalani dan memberi dengan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan. Yang mau katakan amin? Yes. Dan lewat penyertaan Tuhan, Bapak Ibu akan menjalani hari itu dengan enak Bapak Ibu. Percaya katakan amin? Hari-hari ini siapa di antara Anda yang butuh penyertaan Tuhan? Ya, hari-hari ini Bapak Ibu, manusia itu bisa 3 menit tahan napas Bapak Ibu dan tetap hidup. Manusia itu bisa 3 hari hidup tanpa makan. Dan manusia Bapak Ibu bisa gak minum, tahan minum itu dan tetap hidup. Tapi manusia itu gak bisa tahan tanpa penyertaannya Tuhan. So, Bapak Ibu hari-hari ini percaya bahwa sepanjang tahun ini Bapak Ibu butuh kekuatan yang tidak terbatas. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan hal itu buat Bapak Ibu. Percaya katakan amin? Ya, dan hari ini Bapak Ibu ada 3 hal selama 2 jam ke depan. Selama 2 jam ke depan saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu, kita sama-sama akan belajar gimana caranya kita menjadi pemberi yang penuh sukacita. Yang mau setuju katakan amin? Wah, 2 jam ke depan ya? Enggak ya, selama 30 menit ke depan, bahkan lebih cepat Bapak Ibu. Yuk kita baca ayatnya. Jadi yang pertama, gimana caranya Bapak Ibu menjadi seorang pemberi yang penuh sukacita? Adalah yang pertama, cara pertama adalah menjadikan Yesus itu sebagai sumber. Ayo semua bilang, menjadikan Yesus sebagai sumber. Yes, betul. Jadi ketika Bapak Ibu menjadikan Yesus sebagai sumbernya, supply-nya, semua yang mensupply itu adalah dari Tuhan. Bible bilang kayak gini Bapak Ibu, bahwa supply-nya itu dari Tuhan. Jadi firman bilang seperti ini, aku adalah apa Bapak Ibu? Pokok, dan kamu adalah rantingnya. Rantingnya itu harus berbuah, betul ya? Dan apa yang disupply oleh ranting itu disediakan oleh pokok. Dan pokok kita itu tidak terbatas. Pokoknya Bapak Ibu siapa? Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan melihat dari satu kisah gimana Tuhan Yesus itu bisa menjadi suplai utama sebuah bangsa, dan bangsa itu bisa aman, bisa Tuhan sediakan, dan hidup-hidupnya bangsa ini penuh mujizat terus Bapak Ibu. Kita baca ayatnya. Yes. Nah, Keluaran 35 ayat yang keempat, kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Yes, Bapak Ibu, terus selanjutnya. Ya. Ya, jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum Musa diperintahkan Bapak Yahweh untuk memberikan, ceritanya malamnya Bapak Ibu, si bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Seperti itu. Dan ceritanya ini adalah ketika bangsa Israel itu diminta oleh Musa untuk membangun yang namanya tabernakel. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel sebelumnya itu ada di mana? Di Mesir. Dan ini sebelumnya bangsa Israel itu ada di Mesir dan mengalami perbudakan dan miskin, tidak punya harta. Tapi di lain sisi, setelah keluar Bapak Ibu, bangsa Israel itu disuruh oleh Musa untuk ngambil dari antaramu persembahan unjukan bagi Yahweh. Setiap orang yang tergerak hatinya harus membawa. Kira-kira pertanyaannya adalah, hartanya dari mana Bapak Ibu? Orang baru keluar kok dari Mesir. Orang baru keluar dari Mesir, ibaratnya seperti ini. Bapak Ibu belum kerja, gak punya modal. Kemudian hari berikutnya Pastor Petrus bilang gini, Pastor Petrus bilang, Bu, hari ini Ibu harus mempersembahkan sesuatu. Nah, kira-kira Bapak Ibu
bingung, khawatir, atau seperti apa? Nah, seperti wajah Bapak Ibu saat ini, bingung. Jadi kondisinya adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kondisi pertama, Mesir ini bangsa Israel itu baru keluar, gak punya harta, dalam kondisi yang dari perbudakan, dan kemudian disuruh Musa, Bapak Yahweh lewat Musa memerintahkan untuk mempersembahkan. Nah, kira-kira hartanya dari mana Bapak Ibu? Nah, gak ada yang jawab ya. Jadi ternyata hartanya Bapak Ibu dari Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu malam harinya keputusannya adalah bangsa Mesir minta untuk bangsa Israel keluar. Paginya ternyata bangsa Mesir itu mentitahkan untuk memberikan kambing, domba, perak, tembaga, dan semua-muanya Bapak Ibu. Bahkan sampai berkelimpahan. Jadi ibaratnya ternyata bangsa Israel itu sudah punya modalnya Bapak Ibu. Dan ketika keluar, Tuhan suruh untuk membangun tabernakel, ternyata hartanya sudah ada. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan minta Bapak Ibu untuk memberi atau menabur, ternyata berkatnya sudah ada. Setuju katakan amin? Ternyata Tuhan sudah sediakan dulu Bapak Ibu. Jadi ceritanya ini, itu ibaratnya 3 tahun setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan sudah kasih dulu, Tuhan sediain, Tuhan sudah menunjukkan keajaiban-keajaibannya, sudah dikasih, sudah penuh, dan disuruh ngasih. Hari ini Bapak Ibu percaya bahwa apa yang Bapak Ibu sediakan, apa yang menjadi kerinduannya Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu kok. Percaya katakan amin? Bapak Ibu akan mengalami kondisi di mana Bapak Ibu maju 3 langkah dan melihat ke belakang, betapa baiknya Tuhan itu sudah memberikan semuanya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjadikan Yesus itu menjadi sumber di dalam kehidupan Bapak Ibu. Percaya katakan amin? Dan next. Ya. Sekali lagi next. Sebelumnya? Ya, sebelumnya lagi. Nah, di sini dikatakan seperti ini Bapak Ibu, ambillah dari antaramu persembahan unjukan bagi Yahweh. Setiap orang tergerak hatinya harus membawa suatu persembahan unjukan bagi Yahweh, emas, perak, dan tembaga. Dan ketika bangsa Israel melakukan ini Bapak Ibu, di ayat setelahnya ini Musa itu bilang kayak gini. Musa memberikan perintah. Jadi perintah yang pertama itu minta untuk mempersembahkan unjukan. Dan ternyata perintah yang kedua, ternyata Bapak Ibu ya, Musa itu memerintahkan untuk bangsa Israel tidak memberikan persembahan lagi. Saking banyaknya, saking banyak banget Bapak Ibu. Jadi kondisi pertama adalah bangsa Israel disuruh minta. Bangsa Israel disuruh mempersembahkan Bapak Ibu, dan Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dan karena bangsa Israel tahu bahwa kehidupan ini dituntun sama Tuhan, bangsa Israel memberikan yang terbaik, dan Tuhan melipat kali gandakan. Dampaknya adalah apa? Musa bilang kayak gini, stop. Sudah gak usah ngasih lagi, karena sudah berlebih dan sudah berlimpah. Artinya apa? Hari ini Bapak Ibu belajar lewat firman Tuhan ini, lewat kisah ini, bahwa apa yang Bapak Ibu sediain, apa yang Bapak Ibu inginkan, dan ketika Bapak Ibu ingin menabur, ternyata secara otomatis Tuhan sedang memberkati Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memberkati orang lain dan memberi orang lain, itu secara otomatis Tuhan itu pengen berkati Bapak Ibu juga loh. Keren ya. Jadi ketika bangsa Israel itu disuruh memberikan, bukan dengan tangan yang kosong, tapi sudah ada ternyata, sudah Tuhan sediakan. Percaya katakan amin? Next. Nah sekarang Bapak Ibu percaya bahwa Elohim itu sanggup melimpahkan. Kita baca Bapak Ibu di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7.
Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yes, percaya katakan amin Bapak Ibu. Bahwa hari ini Tuhan itu sayang sama Bapak Ibu. Dan karakteristiknya Tuhan dan kesukaannya Tuhan itu adalah memberi. Sangat suka memberi. Sehingga ketika Bapak Ibu pengen memberi, Tuhan itu sudah sediakan. Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang ajaib untuk Bapak Ibu lalui bersama-sama dengan Tuhan. Yes, dan hari ini yang kedua Bapak Ibu, selain ketika Bapak Ibu, gimana caranya untuk Bapak Ibu bisa menjadi pemberi yang penuh sukacita? Next. Di next saja. Yes. Janji Tuhan itu buat Bapak Ibu, hidup bukan hanya cukup, namun berkelimpahan. Kita baca ayatnya, kita baca kalimat ini, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yes, amin. Katakan ke samping kiri kanan Bapak Ibu, hidupmu berkelimpahan. Ya. Nah, pernah Bapak Ibu ya, saya mau kesaksian sedikit bahwa semua Tuhan itu sudah sediakan buat saya dan buat Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu, saya itu pengen banget bubur. Gak tahu bubur ya, bukan bubur. Oh, hari ini bubur. Iya, jadi saya itu gak tahu kenapa ya Bapak Ibu, pengalaman saya sama Tuhan itu selalu lewat makanan. Kalau Bapak Ibu ingat, lalu-lalu saya cerita makanan, kenapa? Roti ya Bapak Ibu ya, terus ayam KFC, betul. Nah ini, sekarang ini yang fresh from the oven ya, itu adalah bubur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya itu pengen bubur. Tapi buburnya bukan bubur yang abang-abang di depan, tapi saya pengennya bubur yang bukan, bubur yang beneran tempatnya itu bagus gitu loh. Buburnya ngambil sesukanya gitu Bapak Ibu. Jadi di hotel, betul Bu, di hotel. Nah saya bilang Bapak Ibu, Tuhan Gersom pengen bubur yang ngambil terus gitulah. Karena kenapa? Karena anak kos kan gak mau bayar ya Pak. Ya maunya gratis gitu Bapak Ibu. Dan ketika itu menurut saya receh banget. Karena pengen bubur loh. Pengen bubur dan ketika itu saya lupa Bapak Ibu dengan keinginan saya untuk pengen bubur. Singkat cerita, 3-6 bulan berikutnya saya jauh banget. Entah 3 bulan atau 4 bulan gitu loh Bapak Ibu. Sampai saya hitung loh, ya kan? 3-4 bulan berikutnya saya diterbangkan ke Surabaya untuk ada opening cabang di sana. Nah, saya tugas di sana, nginep di hotel. Betul loh Bu Desi. Nah, setelah itu hari pertama saya makan Indomie Bapak Ibu ya. Saya cerita ke Saji Selin, hari ini pagi sarapan Indomie gitu ya. Senang banget saya Indomie. Hari kedua saya baru sadarnya hari ketiga. Kadang-kala manusia kayak gitu ya, sudah minta sama Tuhan sediain, lupa ternyata. Nah, ternyata saya sadar hari ketiga Bapak Ibu, di situ ada pondokan bubur. Buburnya banyak, ada bubur ayam, bubur sumsum, bubur semua Bapak Ibu. Pondokannya di hari ketiga. Lah sampai saya komplain ke teman saya, loh kok hari ini kok makannya bubur ya. Ketika saya duduk dan makan Bapak Ibu, saya itu kayak Roh Kudus itu ngingetin gini, makan ya makan, kok komplain? Ingat gak 3-4 bulan yang lalu pengen bubur? Ketika suapan yang kedua Bapak Ibu, saya nangis gitu Bapak Ibu. Ternyata bubur aja Tuhan itu sediain. Tuhan sediain bubur Bapak Ibu. Kemarin ini fresh from the oven juga. Saya bilang ke Ocha, saya itu suka durian. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu ya. Suka durian, pengen durian ya, bener ya. Pengen durian, suka durian Bapak Ibu. Kita mau makan ke sebuah tempat, kita kesasar ke sebuah tempat namanya Greenfield. Ada baliho besar Bapak Ibu.
awalnya sebelumnya saya beli durian harga 100.000 tapi kurang enak. Pastor Petrus juga suka durian ya Bapak Ibu ya. Iklan. Nah, setelah itu 100.000 itu nggak enak Bapak Ibu. Kita sengaja kesasar ke sebuah tempat namanya Grandville. Kita mau makan tapi nggak jadi. Dan ada baliho besar. Durian berapa harganya? 65.000. Dapat 1 pak Bapak Ibu. Dan ternyata duriannya enak. Hari ini saya mau menyaksikan kesaksian ini Bapak Ibu. Intinya cuma satu. Durian sama bubur aja Tuhan sediain. Apalagi masa depannya anak-anak Bapak Ibu. Apalagi masa depannya suaminya Bapak Ibu, istrinya Bapak Ibu. Pasti Tuhan tolong. Percaya katakan amin? Amin, 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 amin. Nah kalau pengen Bapak Ibu, saya kemarin ingat kesaksiannya Pastor Petrus. Anaknya pengen masuk SD SMP, betul ya? Terus kebutuhannya adalah les bahasa Inggris Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu harus seperti itu. Bapak Ibu harus kalau jadi anak minta sesuatu yang repot bukan anaknya tapi bapaknya. Kalau Bapak Ibu pengen sesuatu, pengen ada sesuatu di dalam kehidupanmu, jangan yang repot Bapak Ibu, tapi yang repot harus papanya Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Amin ya. Jadi ketika Bapak Ibu pengen sesuatu, pengen bubur atau pengen durian Bapak Ibu yang gratis, minta sama Tuhan. Dan Tuhan yang repot nyediain satu basar toko buah dijual dengan 65.000. Itu yang repot kan Tuhan jadinya. Yang repot bukan saya, gitu ya. Percaya bahwa setiap hari Bapak Ibu akan mendapatkan kemampuan dan kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu menjalani hari demi hari. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Dan yang kedua Bapak Ibu, cepet banget ya 15 menit sudahan. Dan yang kedua, kalau yang pertama gimana caranya Bapak Ibu menjadi pemberi yang sukacita? Yang pertama adalah menjadikan Yesus menjadi sumber di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu ada dorongan untuk memberi, konsepnya kalau yang dulu adalah memberi ketakutan, jadi takut, jadi khawatir, jadi bingung. Tapi hari ini Bapak Ibu punya pemahaman yang baru. Dengan memberi, itu artinya Bapak Ibu mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Artinya dengan Bapak Ibu memberi, itu adalah salah satu tanda Bapak Ibu sudah mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah yang kedua adalah Yesus memberi roti dan benih. Ayo semua bilang Yesus memberi roti dan benih. Iya, kita baca ayatnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dua hal yang kontroversi Bapak Ibu. Saya bacakan ya di 2 Korintus 9 ayat 6. Bilangnya seperti ini. Ingatlah siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Kemudian yang kedua, Amsal 24 ayat 5. Ada orang yang menghamburkan tetapi semakin bertambah. Dan ada orang yang menyimpan lebih dari yang semestinya tetapi malah. Jadi ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah di mana menaburnya sedikit, terus menuainya sedikit. Menuainya banyak, menaburnya banyak, menuainya banyak. Dan kondisi yang kedua adalah ada orang yang menghamburkan Bapak Ibu. Dihambur-hamburkan hartanya, tapi malah enggak kekurangan. Dan siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Hari ini Bapak Ibu, ayat ini digenapi di gereja ini ternyata. Waktu gathering pelayan, saya bilang Bapak Ibu, setiap acara yang dilakukan oleh YHS Jakarta enggak pernah kita kekurangan uang. Dan saya selalu melihat orang-orang yang mensupport, yang memberi gereja ini sampai hari ini masih tetap ada. Bahkan Tuhan lipat kali gandakan mereka. Percaya katakan amin? Iya, yang amin. Kita sebentar lagi ada acara apa Pak? Loh, event. Baik, jadi ayat ini ternyata bukan sekedar ayat Bapak Ibu. Dan saya ngelihat sendiri melalui gereja ini ada banyak orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga meresponi berkat yang Tuhan sudah berikan dengan cara apa? Menabur di gereja lokalnya. Dan apa yang terjadi?
bukan memberi terus habis, tapi memberi tambah berlipat kali ganda. Yang saya lihat seperti itu Bapak Ibu. Dan ayat ini terjadi buat saya dan Bapak Ibu. Percaya katakan amin. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Ayat selanjutnya adalah ya, Elohim, kita baca sama-sama, hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Yes, percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu percaya bahwa kalau yang pertama tadi, Yesus menjadi sumber di dalam kehidupan Bapak Ibu sehingga kekuatan kemampuan untuk memberi itu dari Tuhan. Dan konsepnya kalau dulu takut, sekarang Bapak Ibu tahu bahwa dengan memberi itu sebagai salah satu bentuk ucapan syukur. Yang kedua, ketika Bapak Ibu memberi, konsepnya yang kedua adalah ternyata Tuhan itu sudah suplai Bapak Ibu untuk Bapak Ibu makan dan untuk Bapak Ibu tabur. Jadi untuk Bapak Ibu makan, Tuhan sudah kasih, dan ketika Bapak Ibu menabur, Tuhan sudah sediain. Kadangkala itu saya mau tanya kepada Bapak Ibu, penaburnya siapa? Penaburnya Bapak Ibu. Ya, yang menyediakan benih Tuhan Yesus. Yang menjadi penabur adalah manusia Bapak Ibu. Kadangkala seperti ini. Tuhan Yesus sudah kasih benihnya sudah di tangannya manusia. Benihnya sudah diterima sama manusia, tapi kadangkala manusianya sulit untuk menabur. Sulit banget. Jadi sulit itu kondisi pertama, sulit itu di atasnya sulit. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan makan, sudah menyediakan roti untuk Bapak Ibu makan. Roti itu ibarat apa? Gambarannya adalah dapur Bapak Ibu. Sudah disediakan semua bahan pokok Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu mau menabur, itu Bapak Ibu juga sudah Tuhan sediakan. Percaya katakan amin. Yes, dan nextnya. Ya, terus pertanyaan yang paling penting kayak gini Bapak Ibu, gimana caranya untuk kita tahu kita harus memberi itu kapan? Kan kita sudah disediain nih sama Tuhan. Terus roti dan benih sudah Tuhan berikan buat kita. Artinya kita diberikan kesempatan untuk menabur, untuk memberi. Nah, gimana caranya untuk kita tahu kita kapan harus memberi? Nah, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu ya. Kita baca ayatnya di next terlebih dahulu. Ya. Lalu datanglah mereka, setiap orang yang apa Bapak Ibu? Tergerak hatinya, dan setiap orang yang berkobar rohnya membawa persembahan unjukan bagi Yahweh untuk pekerjaan kemah pertemuan dan untuk segala pelayanannya dan untuk baju kudus itu. Jadi ini ceritanya yang tadi Bapak Ibu. Jadi ketika Musa memerintahkan bangsa tersebut untuk memberikan unjukan, di sini adalah tandanya ketika Musa memberikan perintahnya, terus tandanya adalah apa? Tandanya ada dua Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tergerak hatinya dan Bapak Ibu terdorong, Tuhan pengen Bapak Ibu untuk menabur atau memberikan sesuatu. Artinya apa? Itu memang yang dari Tuhan Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu sudah tergerak, ada semangat yang beda, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ketika Bapak Ibu memberi, dampaknya adalah apa? Tuhan yang melipat kali gandakan. Karena benihnya dari Tuhan. Bapak Ibu tinggal menabur. Kita next. Lalu Musa memerintahkan dan mereka membuat berita itu Bapak Ibu. Ini dampaknya. Ketika bangsa ini meresponi apa yang menjadi perintahnya Tuhan, kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Iya, sampai dicegah Bapak Ibu. Jadi ceritanya tadi kan kondisi pertama, bangsanya baru keluar, gak punya apa-apa, terus dikasih sama Tuhan ya, bener ya, dikasih sama Tuhan, dan berikut-berikutnya disuruh mempersembahkan. Ternyata
ketika disuruh mempersembahkan, Tuhan sudah sediakan. Jadi percaya Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan minta Bapak Ibu memberikan sesuatu untuk Tuhan, ternyata benihnya sudah ada. Ternyata berkatnya sudah ada. Dan yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu, roti dan benih sudah Bapak Ibu terima. Roti itu gambaran dari apa yang Bapak Ibu makan, dan benih itu gambaran untuk apa yang Bapak Ibu tabur. Itu juga sudah Tuhan sediain. Kalau yang pertama konsep pertama, kalau dulu memberi takut, khawatir, gak rela, ternyata hari ini Bapak Ibu belajar bahwa pertama itu menjadi sebuah tanda Bapak Ibu mengucap syukur. Dan yang kedua, sebagai tanda Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan itu terlalu baik buat Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di Ulangan 18 ayat 8, Musa itu bilang kayak gini, ingatlah. Nah ini, namun kau harus ingat Yahweh Elohimmu, karena dialah yang memberikan kepadamu apa Bapak Ibu? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkan kepada leluhurmu seperti hari ini. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi Tuhan Yesus itu saking pengennya ngasih kepada kepada semua yang Bapak Ibu ada di sini, itu sampai Bapak Yahweh itu ngikrar Bapak Ibu. Saking pengennya Bapak Ibu itu kaya, berlimpah. Setuju katakan amin? Jadi ketika Bapak Ibu hari-hari ini, Bapak Ibu sebagai orang tua atau anak-anak yang hari-hari ini melihat masa depan, yang menginginkan masa depan, percaya bahwa orang tuamu hari ini, saya mau katakan ke anak-anak muda ya, anak-anak muda hari ini dengarkan bahwa hari ini apa yang Anda butuhkan, orang tuamu sudah dikasih kekuatan dan kemampuan untuk mencukupimu. Amin ya. Jadi gak boleh khawatir dengan masa depan. Dan kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, Bapak Ibu dikasih kekuatan dan kemampuan untuk mencukupi anak-anaknya Bapak Ibu, dan akan melihat anak-anaknya Bapak Ibu berhasil dan sukses. Karena kekuatannya dari Tuhan. Kalau kekuatannya dari Bapak Ibu, lemah, terbatas, capek, jenuh Bapak Ibu. Tapi di sini kita menggunakan kekuatan dari Tuhan. Yes, dan yang ketiga, yang terakhir, next, berkatnya itu pasti, tapi di kondisi yang tidak. Kerja katakan amin. Katakan ke samping kiri kanan, Bapak Ibu, berkatnya selalu ada buat kamu. Seru banget Bapak Ibu ya. Berkatnya itu pasti di kondisi yang tidak pasti. Dan yang ketiga, hari ini adalah Yesus sudah melipat gandakan. Next. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika yang pertama tadi, jangan lupa bahwa Bapak Ibu menjadikan Yesus sebagai sumber. Dan yang kedua, Bapak Ibu apa? Yesus yang melipat gandakan. Percaya bahwa sehingga kita baca ayatnya 1, 2, 3. Ya, percaya bahwa kalau tadi Bapak Ibu memberi sebagai tanda bahwa Bapak Ibu mengucap syukur. Yang kedua, Bapak Ibu melihat bahwa supaya orang lain melihat Tuhan Yesus itu ada atas Bapak Ibu semua. Dan orang lain bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu lewat keluarganya Bapak Ibu semua. Setuju katakan amin ya? Benih itu untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Next. Kita baca ayatnya, sebab pelayanan kasih ini bukan hanya mencukupi kekurangan orang-orang kudus, tapi juga menyebabkan banyak orang mengucap syukur kepada Elohim. Percaya bahwa saya sangat senang pelayanan di tempat ini Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa yang senior ada, yang anak-anak muda ada, yang kids juga ada. Sehingga pelayanan di tempat ini itu bisa membuat saya semangat dan senang Bapak Ibu. Dan ayat ini digenapi di gereja ini, menyebabkan banyak orang mengucap syukur. Tadi Bapak Ibu ya, ketika saya duduk di depan melihat Esoti, itu seneng banget, terenyuh saya Bapak Ibu. Betul enggak? Loh, Bapak Ibu sebagai orang tuanya malah
Bapak. Percaya Bapak, percaya bahwa ketika Bapak Ibu memberikan anak-anak Bapak Ibu untuk melayani Tuhan, masa depannya pasti dibedain kok. Semuanya pasti dibedain kok Bapak Ibu. Dan sampai hari ini percaya bahwa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan itu ada atas keluarga Bapak Ibu. Next. Ya. Oke, nah yang ketiga adalah Tuhan Yesus itu melipat kali gandakan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus melipat kali gandakan. Ya, hari ini saya ajak Bapak Ibu, kita hari ini belajar sama-sama tentang memberi. Kalau konsep yang dulu memberi itu membuat Bapak Ibu takut, khawatir, gentar, tapi hari ini Bapak Ibu belajar sesuatu yang baru. Bahwa ketika Bapak Ibu memberi, kekuatan Tuhan sudah sediakan. Betul ya? Tuhan sudah sediakan. Ketika Bapak Ibu memberi, itu merupakan sebuah tanda Bapak Ibu mengucap syukur. Kemudian yang kedua, Tuhan sudah mempersiapkan benih dan roti. Artinya apa yang Bapak Ibu makan, apa yang Bapak Ibu tabur, itu sudah Tuhan cukupkan. Sudah Tuhan kasih kemampuan, kekuatan, itu berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Bapak Ibu meresponi untuk menabur, untuk memberi, benih itu datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari Tuhan Yesus. Benih, kalau benih ini akan biasa ketika ada di tangannya Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu tabur, benih itu akan menjadi luar biasa. Dan dampaknya ketika Bapak Ibu meresponi firman Tuhan, dampaknya adalah Yesus akan melipat kali gandakan. Di situ di ayatnya dikatakan kayak gini Bapak Ibu, bertumbuh. Ayo semua bilang bertumbuh. Praise and worship bisa maju ke depan. Bertumbuh di sini artinya adalah ada pergerakan, ada pertumbuhan. Yang bertumbuh itu artinya seperti ini Bapak Ibu, dulu 0 sekarang jadi 1, 1 jadi 2, 2 dan jadi 3. Percaya bahwa Bapak Ibu tidak bisa, anak-anak dan Bapak Ibu semuanya tidak bisa menyelesaikan hari esok dengan kekuatan hari ini. Setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan tantangan hari ini dengan kekuatan hari kemarin. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan tantangan hari besok dengan kekuatan hari ini. Dan Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan tantangan hari ini menggunakan kekuatan hari kemarin. Artinya Bapak Ibu butuh kekuatan yang terus-menerus baru. Karena apa? Tantangannya setiap hari itu selalu baru. Dan kabar baiknya, Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu selalu baru. Memberi ini bukan berarti hanya Bapak Ibu yang diminta untuk memberi ya. Tapi memberi ini sudah terlebih dahulu Tuhan memberikan semuanya kepada Bapak Ibu. Bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang finansial uang, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan semuanya buat Bapak Ibu. Tadi lagu yang terakhir bilang bahwa malapetaka itu tidak akan sanggup menimpa Bapak Ibu. Percaya katakan amin. Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari ini apa yang Bapak Ibu butuhkan, apa yang Bapak Ibu pengenkan. Lewat kesaksian tadi Bapak Ibu belajar bahwa kalau Bapak Ibu pengen sesuatu, yang repot itu harus Tuhan, bukan yang repot itu Bapak Ibu semuanya. Percaya ya bahwa hari ini Bapak Ibu punya semangat yang baru, punya kekuatan yang baru. Memberi bukan karena dengan hati terpaksa, tapi memberi karena Tuhan Yesus sudah sangat-sangat baik di dalam kehidupan Bapak Ibu. Nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerah
kami. Tuhan sudah menunjukkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan membuat kami kuat, memampukan kami menjalani hari demi hari. Kami percaya Tuhan, memberi itu bukan menjadi sebuah ketakutan, bukan menjadi sebuah paksaan buat kami, tapi kami percaya menteladani dari Tuhan Yesus yang sudah melakukan, memberikan terlebih dahulu yang terbaik buat kami, sehingga kami mau meresponi untuk juga memberikan yang terbaik buat kami, buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu akan menuntun kami di sepanjang kehidupan kami. Kasih karunia-Mu ada di depan kami, penyertaan-Mu ada di depan kami untuk menuntun kami. Penyertaan-Mu ada di belakang kami untuk menyupport, untuk mendorong kami melihat rencana-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Dan kasih karunia dan penyertaan-Mu ada di samping kiri kanan kami untuk membawa kami dari satu keajaiban ke keajaiban yang lainnya. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan yang sudah Tuhan sediakan buat kami, buat seluruh kebutuhan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat kasih setia-Mu yang terus ada buat kami. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Kita mau bersukacita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya, saudara. Karena itu kita mau sama-sama katakan, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau saudara bagiku, lewat semua panggilku Engkau hari esokku. Semua katakan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, jangan hindar hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Mari bertepuk tangan buat Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan, di setiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau saudara bagiku, lewat semua panggilku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan
juga yang di Zoom. Kami menyapa ada Ibu Natali, ada Ibu Rinda, Pak Lukito, Jeko, anak saya, dan Anggita. Mari kita angkat tangan kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, diberkati orang tua dan anak-anakmu, diberkati usahamu, studimu, pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan benar dan baik di mata Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesua HaMasiah, yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, selamat hari